Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar telah sukses menyelenggarakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut bagi calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Dalam acara yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Selayar ini, KPU berperan penting dalam memberikan ruang pengenalan bagi para kandidat serta membuka peluang bagi setiap pasangan calon untuk memaparkan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Dengan alokasi waktu 10 menit per pasangan calon, setiap kandidat mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan diri secara resmi di hadapan calon pemilih, baik yang hadir langsung di lokasi maupun yang mengikuti melalui siaran langsung. Sebelum sesi perkenalan, KPU Kepulauan Selayar melaksanakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Selayar yang dipimpin oleh Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara, bersama 3 anggota komisioner lainnya, Mansur Sihaji, Muhammad Arsad, dan Iskandar yang dihadiri langsung Bupati Selayar, Basli Ali bersama unsur Forkopimda serta para kandidat dan masing-masing 68 orang pendukungnya. Dalam pengundian nomor urut tersebut, KPU Kepulauan Selayar menggunakan cara yang cukup unik. Berbeda dengan pengundian nomor urut calon bupati di daerah lain di Indonesia. Mereka menggunakan boneka berbentuk jeruk sebagai maskot demokrasi yang membawa nomor antrean untuk pengambilan nomor urut pasangan calon. Nomor urut tersebut kemudian ditempatkan di dalam lingkaran boneka maskot. Dari hasil pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Selayar, pasangan Natsir Ali Muchtar, NAM, yang didukung oleh Partai Golkar, PAN, PDIP, Gerindra, dan Demokrat memperoleh nomor urut 1. Pasangan Adi Ansar Swadi, ASA, yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan PSI mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan Abdul Rahman Daeng Marowa, Adama, yang maju melalui jalur independen, berhasil mendapatkan nomor urut 3. Setiap pasangan calon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan serta komitmen mereka dalam memimpin Selayar selama 5 tahun ke depan. Kesempatan ini mencerminkan komitmen KPU Selayar terhadap transparansi dan kesetaraan dalam proses demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Secara bersamaan diperlihatkan. Melalui siaran langsung, masyarakat luas yang tidak dapat hadir secara fisik tetap bisa mengikuti jalannya acara, sehingga mereka dapat menilai calon pemimpin dengan lebih baik. KPU berharap, melalui momentum perkenalan ini, para kandidat dapat menarik simpati dan kepercayaan masyarakat. Hari ini kami telah melaksanakan rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selayar dalam Pilkada serentak tahun 2024. Dan hasilnya bahwa nomor urut 1 itu adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak HM Haji Muhammad Natsir Ali dan Bapak Dr. Andus Mukhtar MM. Nomor urut 2 adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak Insinyur Haji Adi Ansar, SHUT, MM.Pap, IPM, dan calon wakil bupati Bapak HM Swadi, SE. Dan untuk nomor urut 3 adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Bapak Abdul Rahman Masriat dan Bapak Daeng Marowa. Dan itu sudah kami tetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 519 tahun 2024. Insya Allah setelah penetapan nomor urut ini, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga akan memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk pelaksanaan debat dalam masa kampanye. Jadi insya Allah 2 kali debat akan digelar KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan bertempat di
dalam kabupaten. Ini menjadi langkah awal penting dalam perjalanan pilkada yang diharapkan membawa Kabupaten Selayar menuju masa depan yang lebih baik. Dari Kepulauan Selayar, Resta Fauziah melaporkan. Merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tim sukses, relawan, simpatisan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga kedamaian, ketenangan. Kita ingin pesta demokrasi pada tahun ini berlangsung dengan riang gembira. Kami yakin masyarakat Selayar sudah sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan politik. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan pilkada langsung ini sudah 20 tahun. Sudah 4 kali pilkada serentak yang kita laksanakan. Akan sama pikiran dan ingin mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Selayar. Untuk itu kami pasangan 6 meminta kepada kita semua untuk dewasa menyikapi perbedaan pilihan di pilkada serentak tahun ini. Kami juga sangat bahagia malam ini karena suasana yang terjadi adalah suasana kekeluargaan. Masyarakat semakin sejahtera. Yang kedua, pelayanan di bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan secara gratis. Yang kedua, pelayanan di bidang pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi kita akan perkuat. Malam hari ini kembali membuktikan bahwa undang-undang mengkonfirmasi bahwa kekuasaan itu memang dipergilirkan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kekuasaan itu dipergilirkan. Supaya apa? Supaya kita tahu dan mengerti, memahami siapa yang terbaik di antara kalian. Oleh itu saya kira kekuasaan itu tidak bisa hadir. Dan kita sangat bersyukur pada pendahulu-pendahulu kita. Kenapa? Karena menciptakan ini demokrasi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melangsungkan pemilihan ini dengan riang dan gembira sebagaimana disampaikan oleh sahabat saya. Nah, untuk itu maka tentu saja pada kesempatan ini tidak ada kata yang paling indah selain kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara baik itu KPUD maupun Bawaslu. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik sehingga tercipta pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini yang berlangsung aman dan damai. Itu pertama. Yang kedua, bahwa pilkada kali ini adalah merupakan pertaruhan bagi kita di Kabupaten Selayar. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Bahwa pilkada ini merupakan pertarungan ide dan gagasan. Untuk apa? Untuk membawa masyarakat Selayar setara dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Selayar. Olehnya itu saya berharap bahwa mari kita bersama-sama menjaga pilkada itu supaya betul-betul menjadi pertarungan ide dan gagasan. Olehnya yang terakhir yang disampaikan, mari kita semua jangan munafik. Itu kan cepat. Contoh Pak Bupati, sahabat saya, bikin edaran netralitas PNS, betul-betul dilaksanakan. Supaya apa? PNS ini jangan
dalam pemilihan politik, kasihan mereka. Kepala desa saya ingatkan teman-teman, sama. Supaya apa? Kembali Pak, supaya tercipta pilkada yang damai, aman, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang bisa membawa perubahan pada masa-masa yang akan datang. Bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh sahabat saya Pak Basri Ali itu sudah banyak yang diberikan. Awalnya itu tentu kita ingin menyempurnakan apa yang telah dilaksanakan itu. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan karena KPU ini belum waktunya sebenarnya kita ini dipelonjok. Beliau sudah mempelonjok kita ini di sini. Makanya saya berikan juga ruang kepada wakil saya supaya kita tahu juga isi kepalanya beliau ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah berdoa saya hanya menunjukkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, insyaallah bahwa kontestasi dalam demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu negara itu mengatur itu, Pak. Ada regulasi bahwa tiap 5 tahun kita harus memilih pemimpin. Tidak ada, pasti kita akan menang dan kita pasti akan melewatinya. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu saya berharap bahwa semua elemen yang hadir dalam ini tentunya kita pasti satu pemikiran, satu tujuan. Untuk apa Pak? Untuk pilkada damai, supaya ini pilkada berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling menjelas seperti yang saya oleh sahabat saya tadi bahwa di Facebook akun-akun fake yang tidak tahu kemana arahnya itu. Tentunya ini kita bisa hentikan semuanya. Untuk apa? Supaya pilkada kita ini bisa berjalan dengan baik. Karena dalam pilkada ini Pak, tentunya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jadi semua elemen saya berharap untuk bisa berpartisipasi, karena satu suara sangat penting sekali. Seorang profesor dan mahasiswa tetap sama di Pak, satu di suaranya. Seorang nelayan pun ada satu di suaranya. Seorang pemilih yang rasional maupun pemilih yang emosional satu di suaranya. Sama-sama kita mengawal. Mudah-mudahan melahirkan pemimpin yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami kepada pendukung ASA yang setelah dapat nomor 2, saya menghimbau kepada teman-teman para pendukung ASA bahwa mari kita sampaikan ke seluruh masyarakat Pulau Selayar, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada teman kita, kepada kolega kita, kepada sejawat kita, bahwa ASA ini hadir dalam pilkada ini untuk membawa perubahan. Bertarung ide dan gagasan. Mengapa tadi gontok-gontokan, saling mencela, hilangkan itu Pak. Insyaallah kita salurkan hak pilih kita. Mudah-mudahan pilkada kali ini dapat menghasilkan yang baik untuk daerah kita dan juga untuk kita semua. Insyaallah. Amin. Bapak Abdul Rahman Nasihat dan Bapak dari Marwah untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak dengan maksimal waktu durasi 10 menit. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan mertua saya Haji Aminullah dan Ibunda Hajar Bintang, dan istri saya yang saya cintai dan saya sayangi, Rina semua silakan berdiri. Dan yang saya hormati kakanda saya Neng Marwah beserta ibu, terima kasih. Dan seluruh tamu undangan, teman-teman pers, tokoh-tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mungkin sempat hadir pada malam hari ini,
serta rombongan saya yang selalu ada di belakang kami, mendukung kami sampai sejauh ini. Terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahman, umur saya 28 tahun. Mungkin mohon maaf, ini saya adalah calon yang paling termuda, bukan di Selayar, mungkin di seluruh Indonesia. Jadi istri saya hadir pada malam ini. Saya memiliki anak satu. Ayahanda saya berasal dari Buki. Ibunda saya Haji Siti Salma berasal dari Pulau Kojoali. Mertua saya orang Tanete. Ibunda saya berasal dari Tojo. Seperti itu. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati, kami dari pasangan independen jalur persorangan dukungan masyarakat. Alhamdulillah, kami mempunyai impian dan keinginan bagaimana Kabupaten Selayar bisa ada kemajuan, bisa ada perubahan daripada hari ini. Tentunya kami juga sangat berharap bahwasanya dua kandidat pasangan ini mempunyai harapan dan tujuan yang sama. Kami dari pasangan independen dukungan masyarakat. Hari ini kami sadar kami tidak memiliki modal kekuasaan, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya hari ini kami memiliki modal kepercayaan. Seperti apa yang kami maksud? Masyarakat telah memberikan dukungan mereka melalui KTP sebanyak 20.000, tapi kami memakai 11.000 untuk sebagai syarat lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kami hadir dari rakyat, kami lahir dari rakyat. Insya Allah, jika masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mengamanahkan kepada Abdul Rahman Dai Marwah, kami akan mempersembahkan kebijakan pemerintah yang pro dan berpihak kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami tidak akan memperkeruh demokrasi ini. Kami tidak akan melukai dan melukai demokrasi ini, pilkada ini, karena kami tidak akan membuat, tidak akan melempar berita-berita hoax atau black campaign. Untuk itu kami ingin mempersembahkan pilkada yang damai, pilkada yang santun. Kita buat romantis pilkada ini. Untuk itu intisari dari visi-visi kami, di laut kita kaya, di darat kita sejahtera, dan di jasa industri kita maju. Itulah yang kami cantumkan dalam tagline kami, takwa dan sejahtera bersama. Bukan hanya kami sejahtera, bukan elit-elit yang sejahtera, tapi masyarakat kabupaten ikut sejahtera. Baiklah kepada teman-teman, ada kata-kata seorang tokoh yang mungkin semua dari kita berkenal secara nama, Pythagoras. Bukan dalam tataran matematika, bukan. Apa dibilang Pythagoras? Let's silent, or let your more than silent. Diamlah atau berkatalah apabila perkataan itu akan memberikan lebih banyak manfaat dari diam. Makanya tidak perlu terlalu gerasa gerusuk kepada teman-teman. Biarkan yang gerasa gerusuk, kita tetap keep silent. Seperti kata Bapak-bapak dan ibu sekalian, dengan segala kehendak hati, kami menyambut baik sambutan dari pasangan pertama sampai Haji Nasir Abdul Muhtar, Haji Gani Hasan dan Pak Iswadi. Kalau dilihat dari nama kami yang paling miskin gelar, tidak gelar di sini. Abdul Rahman Masrian Dai Marwah, tidak ada gelar kasih. Jadi kita bisa bayangkan
walaupun sebetulnya kami bukan politisi. Kami adalah orang yang bergerak di bidang profesional swasta, namun karena satu tujuan yang pasti untuk Selayar lebih baik, kami menceburkan diri ke dalam proses seperti ini karena tidak ada jalan lain untuk menang. Dan sampai kami bergerak. Mohon maaf kalau bisa didiam dulu, biar didengar, biar merasuk ke dalam hati. Jangan sekedar didengar dengan telinga, akan keluar di telinga, masuk di telinga kanan, akan keluar di telinga kiri. Didengar dengan hati, mata hati. Apa kaidah kepemimpinan cuma satu yang paling penting? Cuma satu yang penting di dalam agama kita. Baik itu yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah atau Al-Mawardi. Apa itu? Tasawwur Imam Al-Rayyadi menuntun bil maslahah. Ini bahasa Selayarnya. Atau bahasa Wasinya. Apa itu maksudnya? Apapun yang kita lakukan oleh pemimpin cuma satu, kemaslahatan buat masyarakat banyak, bukan kemaslahatan buat golongan ini, bukan kemaslahatan buat golongan ini, golongan ini di atas, tapi kemaslahatan buat masyarakat menuntun bil maslahah. Jadi itu yang kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui proses ini seperti kata-kata dari awal, dari pasangan pertama, kedua, atur. Karena kita cuma 3 di sini. Kita cuma 3. Bahasa ini yang meta. Kita cuma 3, enggak terlalu banyak. Jadi kita atur. Kita seperti yang disampaikan oleh kakak adinda saya tadi, kita bertarung dalam gagasan dan ide. Tapi saya tambahkan gagasan dan ide dan track record karena sangat menentukan atau sangat menentukan seseorang terhadap track record. Satu lagi tidak ya, jadi saya tambah 3. Ide, gagasan dan track record. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas tansamu, tunjukkanlah kepada dunia